Walaqad atayna sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surah Al-Hijr ayat 87. 7 ayat yang diulang-ulang, yang dibaca berulang-ulang. Tiada lain adalah surat Al-Fatihah. Ada apa dengan surat Al-Fatihah? Di dalam rangka untuk mensukseskan segala permintaan kita kepada Allah. Dan berapa kali yang harus dibaca untuk menemukan kedahsyatan surah Al-Fatihah. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan
selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kebahagiaan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu fadilah atau keutamaan membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah yang sudah kita kenal dan sangat-sangat hafal, yang selalu kita baca di dalam setiap kita melakukan sholat. Ada kaifiyah tata cara yang harus dibaca untuk mencapai semua hajat, untuk mencapai berbagai macam hajat. Suratul Fatihah merupakan surat yang luar biasa. Surat Fatihah tidak diturunkan atau yang bisa dikatakan sebagai pembeda antara Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Pembedanya bahwa di dalam Al-Quran terdapat suratul Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit. Itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata kepada Nabi, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Dan ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat yang turun mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ia berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surat tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Sahabatku sekalian, suratul Fatihah merupakan surat yang luar biasa. Al-Fatihah sendiri tidak ada surat yang lebih banyak namanya kecuali surat Al-Fatihah. Diberi nama pertama surat Al-Fatihah yang berarti pembuka. Hal ini dikarenakan secara susunan surat ini terletak di awal mushaf Al-Quran. Setiap orang membuka Al-Quran pasti akan bertemu dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua diberi nama As-Sab'ul Masani. Kata sab'a bermakna tujuh. Al-Masani bermakna dua. Artinya bahwa surat ini akan dibaca sebanyak 2 kali dalam setiap sholat. Yang ketiga, Al-Fatihah juga diberi nama Al-Quranil Azim. Surat ini memiliki kategori sebagai surat yang azim atau dahsyat. Karena surat ini menjadi salah satu indikasi kehebatan Al-Quran. Keempat, surat Al-Fatihah juga diberi nama As-Shifa. Shifa maknanya obat.
penamaan tersebut didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan asar sahabat. Kelima, suratul Fatihah juga diberi nama Ummul Kitab. Diberi nama Ummul Kitab. Induknya kitab, induknya Al-Quran. Maksudnya surat ini mengandung tentang himpunan berbagai macam tema yang dibahas di dalam Al-Quran. Keenam, surat ini juga diberi nama Ummul Quran. Al-Quran merupakan induk dari segala kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Adapun induk Al-Quran itu tercakup di dalam suratul Fatihah. Karena kandungannya telah memenuhi unsur pokok dari inti Al-Quran. Yang ketujuh, diberi nama Al-Fatihah, diberi nama Al-Asas. Segala sesuatu pasti memiliki dasar atau asas. Dan asas dari Al-Quran, dasar dari Al-Quran adalah suratul Fatihah. Sahabatku sekalian, ada kaifiyah. Kembali kepada ijazah suratul Fatihah, ada kaifiyah. Tata cara membaca suratul Fatihah untuk memenuhi semua hajat kita di hadapan Allah. Apapun hajatnya. Dan Al-Fatihah cukup dibaca sebanyak 313 kali dalam sehari semalam. Terserah waktunya, yang paling baik adalah pada malam hari. Al-Fatihah dibaca sebanyak 313 kali. Kenapa harus jumlah bilangan 313? 313 adalah jumlangan yang istimewa, yang dimana Allah selalu memberikan pertolongan. Al-Fatihah dibanyak 313 kali karena jumlah para rasul berjumlah 313. Al-Fatihah dibaca 313 kali karena jumlah sahabat yang ketika perang Badar mencapai kemenangan yang luar biasa. Dan sahabat tersebut berjumlah sebanyak 313. Sahabat Talut, Nabi Daud sanggup mencapai kemenangan dibantu para sahabatnya sebanyak 313 juga. Ini yang diambil oleh para ulama untuk memenuhi hajat, untuk memenuhi keinginan, untuk memenuhi segala apa yang kita inginkan. Fatihah dibaca sebanyak 313. Ini pun yang pernah diberikan ijazah oleh Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Kiai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, juga pernah memberikan ijazah suratul Fatihah untuk hajat besar sebanyak 313. Bahkan beliau memberi saran hanya untuk satu hajat supaya Allah memudahkan kita untuk mengabulkan keinginan. Ini memang saran satu hajat saja yang dibaca. Baca sebanyak 313 kali suratul Fatihah dan minta satu hajat, maka Allah akan lekas untuk mengabulkannya. Minimal 7 hari berturut-turut, 11 hari, maka Allah akan mengabulkan segala keinginan kita. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah 313, membaca sholawat sebanyak 100 kali, terserah sholawatnya. Sholawat Jibril atau sholawat apa saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terserah. Maka Allah jadi membaca sholawat Al-Fatihah 313
ditambah dengan membaca sholawat 100 kali. Terserah bacaan sholawatnya, maka Allah akan mengabulkan. Sholawat menjadi pintu untuk terkabulnya doa. Sholawat menjadi pendorong agar terkabulnya doa kita di hadapan Allah. Ini salah satu ijazah yang saya aturkan kepada panjenengan, dan ijazah Fatihah 313 ini sudah turun-temurun dijazahkan oleh para kiai-kiai kita, oleh para masyayikh, guru-guru kita. Baca Fatihah 313 kali, ditambah sholawat 100 kali. Terserah bacanya, rutin. 7 kali baca dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tadarru, dengan rendah hati, dan dengan sangat-sangat berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah akan memberi. Istajib du'ana ya Allah. Ijabahkan segala apa yang aku minta kepadamu wahai Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Niatkan taqarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.